السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 4 hal: ilmu benar, kemudian fasih, kemudian iradatul khair, menghendaki kebaikan, maksudnya baik. Ilmu benar, fasih, dan menghendaki kebaikan. Keempat-empatnya ini ada di hal ini ada di kalamullah, Al-Quran, ucapan Allah. Tidak mungkin di dalam kalamullah itu tidak ada ilmu, nggak mungkin. Isinya ilmu semua. Hanya banyak dari kita yang tidak faham apakah kaf, ya, kaf, ha, ya, ain, sad ilmu apaan itu? Alif lam ra ilmu apaan itu? Alif lam mim nun qaf ilmu apaan? Ilmu hanya kita tidak tahu, karena Allah itu terlalu besar. Kalau seluruh firman Allah bisa difahami oleh para hambanya, justru karena saking besarnya Allah, saking kecilnya hamba kita ini semua, maka ada kata-kata Allah, kalimat Allah yang kita nggak paham. Gitu. Kalau kata-kata manusia, insya Allah, ya Nabi SAW, apa ada ucapan Nabi yang tidak difahami oleh sahabat? Kan nggak ada. Kalau toh nggak paham kan nanya. Ketika Nabi berbicara tentang wahan, nah, para sahabat nggak tahu apa itu wahan. Mahwal wahnu ya Rasulullah, wahan itu apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Nabi, ya, tidak ada Nabi berbicara tentang satu kalimat lalu para sahabat nggak paham lalu diem aja, ya udah biarin, itu kan ucapan beliau, nggak ada kan? Nah, adapun ucapan Allah ada, walaupun tentu tidak banyak, ya. Walaupun tentu tidak banyak, ya. Itu dia. Maka di dalam kalamullah, di dalam Al-Quran pasti ada ilmu. Gak ada yang tanpa ilmu. Hanya sekali lagi, ilmu tersebut kadang kita faham, kadang kita tidak faham. Dan sekali lagi, yang tidak difahami oleh para ulama, oleh para sahabat, oleh orang yang berilmu, sedikit. Kecuali oleh orang yang tidak berilmu, ya banyak. Ya. Ada seorang muslim yang tidak faham ihdinas siratal mustaqim? Ada seorang muslim yang tidak faham la ilaha illallah? Ada. Kan parah sekali. Muslim beriman, entah berapa ribu kali dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah ada 2 rukun dia nggak tahu. Ada nafi, ada isbat, dia nggak tahu. Orang nggak dikasih tahu. Ya. Yang saya maksud tadi para ulama, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in.
mayoritas ayat-ayat Al-Quran mereka faham. Yang tidak sanggup difahami ya sedikit. Jangankan sahabat, manusia biasa, Nabi pun tidak faham. Apa itu alif lam mim? Apa itu alif lam ra? Apa itu Yasin, Nun, Qaf, dan seterusnya. Yang kedua apa tadi? Setelah ilmu, as-sidqu benar. Nggak ada yang salah dalam Al-Quran, semuanya benar. Nggak ada yang keliru. Allah misalnya tidak punya tangan, lalu Allah mengatakan, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Berarti ini keliru. Keliru. Orang nggak punya tangan kok bilangnya aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Aku membentangkan kedua tanganku di malam hari, di siang hari. Sementara Allah tidak punya tangan. Berarti ini tidak benar. Ini salah, ini keliru. Ya. Berarti luar biasa saudara-saudara kita yang berani mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya jari. Berarti telah menuduh Al-Quran salah, keliru. Kayak apa itu dosanya? Ya. Sementara mereka baca hadis. Ma mana'aka an tasjuda ilayya. Salah ini. Karena Allah nggak punya tangan. Kok bilangnya telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Ini salah, ini keliru. Ya tentu mereka nggak berani kan? Bilang ini ayat salah, keliru. Maka mereka bersembunyi di balik istilah takwil. Ini harus kita takwil. Yang ngajarin siapa? Kapan Nabi, Abu Bakar, Umar, para sahabat mengajarkan bahwa tangan Allah ditakwil dengan kekuasaan Allah, wajah Allah ditakwil dengan ridha Allah, jari Allah ditakwil dengan ini, turunnya Allah ditakwil, takwil, mana? Kalau memang dari Nabi, tentu sami'na wa ata'na. Mana? Tidak ada satupun riwayat, tidak ada satupun hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah mentakwil wajah Allah, tangan Allah, jari Allah. Ini bukan main-main. Tauhid, ilmu terbesar. Jauh lebih besar dari sholat, saum, zakat, haji, jihad, dan lain-lain. Bukan masalah sepele. Ilmu. Kemudian yang ketiga apa kemarin? Fasih, fasohah. Kadang benar tapi kurang fasih, maka bisa bikin salah paham. Maksudnya benar tapi ucapannya kurang fasih, kurang tepat. Fasih itu, fasih yang dimaksud di sini bukan huruf. Sa dibaca sa, itu betul kurang fasih. Tapi sekedar huruf itu nggak terlalu parah. Lebih parah ini kalimatnya harus fasih, ya. Nah, ucapan Allah adalah ucapan yang paling fasih, tepat, pas. Tidak mungkin bisa dikritik, ya. Kan mereka bisa saja mengkritik. Kenapa Allah mengatakan kedua tanganku ya? Coba nggak usah bilang kedua tanganku, biar kita nggak salah paham, gitu. Atau lah, biar situ tuh nggak ada apa itu, nggak ada Wahabi, gitu.
Coba Allah nggak usah bilang kedua tanganku. Itu orang-orang Wahabi kan nggak mengatakan seperti itu, ya. Kan jadi bisa dikritik. Ya. Alangkah baiknya kalau Allah itu jangan mengatakan kedua tanganku, jariku, wajahku. Karena memang nggak punya itu semua, alangkah baiknya. Ya. Biar orang-orang bodoh itu nggak salah paham gitu. Kan mereka kan nuduh orang-orang salaf itu bodoh, ya. Terlalu apa istilahnya, tekstual, terlalu tekstual, masuk tangan-tangan, wajah-wajah, jari-jari gitu. Bodoh, orang-orang bodoh, ya. Yang pintar mereka tangan anu, wajah anu, itu baru pintar. Berarti Rasul bodoh, para sahabat bodoh. Karena Rasul dan para sahabat memahami tangan ya tangan, wajah ya wajah, jari ya jari, turun ya turun, datang ya datang, cemburu ya cemburu. Perbandingan antara Sa'ad bin Ubadah dengan Rasulullah, dengan Allah dalam masalah cemburu kemarin, itu betul-betul bahwa cemburu adalah cemburu. Betul-betul cemburu. Maka kalimat yang digunakan oleh Nabi terhadap Sa'ad bin Ubadah adalah engkau pulang ke rumah, engkau dapati istrimu bersama laki-laki lain, maksudnya berzina. Itu kan jelas cemburu kan? Ketika Sa'ad bin Ubadah menjawab akan aku bunuh dua-duanya, Rasul langsung memuji betapa cemburunya Sa'ad itu. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Berarti betul-betul sama-sama cemburu. Cuman tingkat kecemburuannya itu yang berbeda. Gak ada takwil. Gak ada takwil. Cemburu ya cemburu, marah ya marah, tertawa ya tertawa. Hanya tentu tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya siapapun. Masih ingat kapan Allah tertawa? Ketika melihat dua orang yang saling berbunuh-bunuhan. Yadhaqullahu ila rajulain yataqatalu ahaduhumal akhar. Dan akhirnya dua-duanya masuk surga. Detik itulah Allah tertawa. Tentu kita tahu apa yang dimaksud tertawa. Jangan apa kemarin? Jangan tafwid. Jangan tafwid, tidak boleh. Oh, maksud tertawa itu bukan tertawa menurut pengertian bahasa kita sehari-hari. Kalau kita tertawakan ketika ada sesuatu yang lucu gitu. Nah, tertawanya Allah itu bukan tertawa menurut bahasa kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Nah, itu takwid namanya. Bolehkah? Tidak boleh. Enggak boleh tertawa kok wallahu a'lam. Tertawa ya tertawa, semua orang tahu. Cemburu ya cemburu, semua orang tahu. Nggak boleh wallahu a'lam. Yang wallahu a'lam adalah tertawanya seperti apa, itu wallahu a'lam. Adapun tertawa tidak boleh wallahu, tafwid itu namanya. Nabi tahu, para sahabat tahu tertawa itu apa. Tidak boleh wallahu a'lam. Awas, ini tipis ini. Tafwid ini tipis, seolah benar. Karena ada kalimat wallahu a'lam. Enggak boleh. Tafwid ini bukan sifat ahlus sunnah dalam memahami asma wa sifat. Ahlus sunnah memahami, meyakini tertawa ya tertawa, marah ya marah, datang ya datang, cemburu ya cemburu, tetapi seperti apa? Wallahu a'lam. Jadi yang wallahu a'lam seperti apanya? Bukan tertawanya.
Yang terakhir, salamatul qasdi wal iradah. Jadi maksudnya baik, tulus gitu. Ingin supaya mukhatab yang diajak bicara itu paham. Kalau Allah tidak punya tangan tapi mengatakan aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku, berarti ada maksud tidak baik, mengecoh. Kan ada kalimat-kalimat yang mengecoh itu ada. Emang maksudnya nggak baik? Apa istilahnya? Apa itu kalau undang-undang itu? Pasal karet, gitu. Karena maksudnya udah nggak baik. Maka kalimatnya itu bisa ditarik ke sana, bisa ditarik kemari. Karena maksudnya tidak baik. Ada contoh lucu misalnya, ketika seorang raja diktator itu bikin undang-undang karena maksudnya tidak baik, ya itu tadi, tidak ada salamatul qasdi wal iradah. Misalnya bikin undang-undang pasal 1, raja tidak mungkin salah. Pasal 2, jika raja salah maka kembali ke pasal 1. Nah ini kan apa itu? Udah maksudnya udah nggak baik. Maksudnya sudah curang. Tidak mungkin Allah seperti itu. Tidak mungkin Allah berbicara, berfirman, lalu ingin supaya orang-orang nggak paham. Tentu maunya Allah kita semua manusia itu paham apa adanya, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, biar pada faham. Faham kalimat itu tentunya, bukan faham bagaimana cara Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Tentu kita nggak faham. Kalau rinciannya, ya, prosesnya, ya, wujudnya, tentu nggak paham, nggak bakalan paham. Tapi kita paham maksudnya, bahwa setiap kali ada seorang hamba sholat, mau menghadap kemanapun, bersama siapapun, mau sendiri, mau ribuan, mau jutaan, berbarengan, maka detik itu pasti di wajah mereka masing-masing ada wajah Allah. Mudah kan? Mudah dimengerti. Ya. Yang mudah seperti ini malah dibikin sulit oleh mereka. Mereka mengatakan maksud wajah itu anu. Ya, kan jadi sulit. Ya, kalau ada keterangan dari Nabi, seragam insya Allah. Kan nggak ada keterangan dari Nabi maksud wajah itu apa, maksud turun itu apa, maksud membolak-balikkan hati manusia itu apa, nggak ada. Maka nggak akan seragam. Kalau ditakwil, nggak akan seragam. Nah, maka muncul kaidah besar, apa? Kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah pasti akan berfirqah-firqah lagi. Setiap aliran sesat, sempalan pasti akan menyempal-nyempal lagi. Kenapa? Karena tidak bersumber kepada satu. Ahlus sunnah insya Allah dari masyrik sampai maghrib, dari zaman Nabi sampai hari ini, sampai nanti kaum muslimin bertemu dengan Muhammad bin Abdullah sebagai pemimpin kaum muslimin, Imam Mahdi, sama dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah manhaj. Masalah fikih ada sedikit perbedaan, di zaman sahabat pun ada. Apakah ketika Nabi masih hidup para sahabat ada perselisihan dalam masalah fikih? Jawabnya ada.
Walaupun tidak banyak tentunya. Tidak seperti hari ini, banyak sekali. Berangkat dari perintah yang sama. Sama-sama diperintahkan oleh Nabi, kalian jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Perintahnya satu, petunjuknya satu. Hasilnya ada dua. Ada yang sholat betul di benteng Bani Quraidah, ada yang sholat di perjalanan. Masing-masing berpegang dengan sabda Nabi itu. Ya, dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan pemahaman yang berbeda. Ya. Adapun akidah tauhid tidak ada. Seluruh para sahabat diikuti oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, memahami dengan pemahaman yang sama. Bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bahwa Allah betul-betul akan menginjakkan telapak kakinya ke jahanam saat jahanam itu terus menggeram, hal mim mazid. Sama memahaminya dengan pemahaman yang sama. Ya. Yuridullahu liyubayyina lakum. Ini dalilnya ya. Allah menghendaki supaya kalian itu faham, agar Allah menerangkan kepada kalian supaya kalian itu faham. Jika Allah tidak punya tangan tapi mengatakan aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, berarti Allah tidak menghendaki manusia faham. Ya. Hanya orang-orang yang apa istilahnya ya? Hanya orang-orang yang jenius barangkali yang memahami, ya, yang bisa memahami, gitu. Atau orang yang apalah ya, kosok nggak punya tangan, tetapi mengatakan aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ya, berarti Allah tidak menghendaki manusia itu faham. Betul-betul pendapat mereka ini rapuh sekali, sangat-sangat lemah sekali ya. Tapi karena mayoritas, ya. Karena mayoritas ya, dengan sombongnya, dengan congkaknya, dengan beraninya, maka bahkan mengatakan barang siapa yang mengatakan Allah punya tangan maka telah kufur. Padahal Allah sendiri yang mengatakan. Kufur dari mana? Apa istilah mereka? Mujassimah. Jadi kita ini dikatakan sebagai mujassimah, menjisimkan Allah. Allah itu berjisim, berfisik. Justru kalau kita pikir mereka sendiri, karena kalau mengatakan tangan seolah seperti tangan kita kan, justru mereka sendiri yang menghayalkan. Adapun kaum salaf ahlus sunnah tidak menghayalkan, pokoknya tangan, titik. Karena tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Gimana dikatakan jisim, fisik? Tangan kita iya jisim. Tangan kucing, kaki kucing misalnya, fisik, jisim. Allah tidak. Harus ada dalil untuk mengatakan bahwa Allah berjisim, Allah berfisik. Fajtama'a fi kalamillahi al-awsaful arba'atu allati tujibu qabul al-khabar
berkumpul pada kalam Allah, berkumpul di Al-Quran itu, firman Allah itu, sifat-sifat yang 4 tadi. Bahkan seandainya ada orang bicara tetapi keluar dari 4 hal tersebut, tercela. Ya kan? Ada orang ngomong, misalnya seorang bupati pidato, tapi pidatonya nggak benar, tercela kan? Pidatonya nggak ada ilmunya, nggak benar kan? Salah, nggak berdasarkan ilmu. Yang ketiga apa tadi? Pidatonya tidak fasih, kan tercela. Yang keempat, pidatonya niatnya nggak baik, tercela kan? Itu ucapan seorang bupati, ucapan seorang lurah, ucapan seorang manusia. Gimana ucapan Allah? Nggak mungkin Allah berucap tidak memiliki 4 sifat tadi. Pasti di dalam ucapan Allah ada ilmu, ada kebenaran, fasih, dan niatnya baik, maksudnya baik supaya manusia ini faham. Ya, maka semakin yakin kita bahwa Ahlus Sunnah lah satu-satunya yang benar dalam masalah asma wa sifat ini. Maksudnya yang terbesar. Adapun akhlak, fikih, muamalah, iya sama. Cuman yang terbesar kan masalah tauhid. Dalam masalah fikih, siapa yang paling benar? Ahlus Sunnah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah? Tentu Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah kan Rasul dan para sahabat. Masa nggak benar? Dalam masalah akhlak, iya. Ahlus Sunnah, Rasul dan para sahabat yang paling benar. Ada orang jahil mau bikin rumus, kaidah, ya. Mereka bilang kalau masalah ilmu bagus ikut salafi gitu. Tapi kalau masalah jihad ikut NII gitu. Atau MMI gitu. Kalau masalah akhlak ikut Jamaah Tabligh. Akhlaknya bagus-bagus, senyum. Ini jahil sejahil-jahil, ya. Karena salafi Ahlus Sunnah bukan kita yang mengaku di negeri Indonesia ini. Salafi Ahlus Sunnah yang sejati adalah Rasul dan para sahabat. Maka dalam masalah ilmu, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak, dalam masalah jihad, tentu yang terbaik adalah Rasul dan para sahabat. Nggak ada pilah-pilah seperti tadi, ya. Nah, kalau toh kebetulan jamaah pengajian kita bagus ilmunya, bagus fikihnya, bagus tauhidnya, tapi akhlaknya kurang bagus, ya kan tidak mewakili. Ya kitanya yang harus bertaubat untuk memperbaiki akhlak supaya sama dengan Rasul dan para sahabat. Jadi kalau dengar salafi, Ahlus Sunnah, bayangan kita ke Rasul dan para sahabat. Kita ajak saudara-saudara kita untuk kembali kepada Rasul dan para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah adalah Rasul dan para sahabat. Persis jawaban Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang selamat itu, yang satu golongan itu, yang bukan 72 itu? Apa jawab Nabi? "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yang aku dan para sahabatku ada di situ. Jelas sekali. Maka tidak layak dan tidak pantas dan tidak benar yang mengatakan salafi Saudi, salafi Yamani, salafi Mesir, salafi Indonesia. Enggak. Salafi adalah satu, yaitu Rasul dan para sahabat. Mereka mengkotak-kotak seperti itu.
Bahkan ada lagi Salafi Jihadi, Salafi Yamani, ada Salafi Haroki gitu. Karena kan di Mesir sudah bikin partai itu ya kan, entah menang, sepertinya nggak menang ya, sudah bikin partai. Dan tidak tertutup kemungkinan di negeri kita, kalau nggak ada yang berteriak keras, ini haram, ini tasyabbuh, ini keliru, ini menyimpang, ya bisa seperti yang di Mesir. Artinya mereka itu memang ya kitab yang dikaji, Ushulus Sunnah, Syarhus Sunnah, Kitabut Tauhid, Kashfus Subhat, ya kitab-kitab Ahlus Sunnah. Cara ibadahnya, tauhidnya, tapi tidak ada yang memperingatkan tentang haramnya demokrasi itu. Akhirnya bikin partai. Ya, tentu ini musibah besar. Dan masih mengatasnamakan Salafi. Mungkinkah di negeri kita seperti itu? Ya sangat mungkin. Kalau tidak terus diteriakkan, diperingatkan terus bahwa ini haram, ini haram. Nah, itu gunanya peringatan, ya. Awalnya tidak bahaslah ya, kan tahun 80-an, 90-an sampai tahun 2000 itu luar biasa pembahasan tentang haramnya demokrasi, walaupun sedikit sekali. Majelis-majelis sunnah itu sedikit sekali, tapi pembahasan tentang haramnya demokrasi luar biasa. Ya, akhirnya berkurang. Akhirnya ya nggak apa-apa, nyoblos nggak apa-apa. Bahkan mengajak, gitu. Lama-lama kampanye. Lama-lama tidak tertutup kemungkinan bikin partai. Maka harus nasihati. Nasihat itu sangat bermanfaat. Wa idza kana kadzalik fa innahu yajibu an naqbala kalamahu ala ma huwa alaih. Ketika ini terjadi, ketika kita yakin bahwa ucapan Allah memiliki 4 sifat tadi, maka yajibu an naqbala kalamahu ala ma huwa alaih, maka wajib kita terima seluruh ucapan Allah apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Wa alla yulhiqana syakkun fi madlulihi, jangan sekali-kali ragu tentang madlulnya. Jangan ragu. Apa iya ya, masa Allah punya tangan? Apa iya ya, masa Allah punya wajah? Ya. Kan sudah dibentengi, sudah digaris bawahi. Laisa kamislihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu garis besar. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Jangankan sama, mirip-mirip dengan Allah nggak mungkin. Li'anna Allah lam yatakallam bihadzal kalami li ajli idlalil khalqi. Oh, ini. Karena tidak mungkin Allah berbicara dan pembicaraan itu tujuannya menyesatkan hambanya, enggak mungkin.
Nggak mungkin. Seandainya Allah betul-betul tidak punya wajah, tapi mengatakan aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang salat, berarti Allah hendak menyesatkan hambanya. Dan begitu. Nggak punya wajah tapi bilang wajahku. Nggak punya tangan tapi bilang tanganku. Menyesatkan. Bal yubayyina lahum wa yahdiyahum. Justru Allah itu ingin menerangkan kepada manusia, memberikan hidayah petunjuk kepada manusia supaya manusia itu faham, tahu benar. Ya. Coba seandainya saudara-saudara kita yang mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak bersemayam di atas ars dan seterusnya, nanti ditanya oleh Allah, kira-kira jawabnya apa? Ya, pasti nggak bisa jawab. Kenapa engkau mengatakan aku nggak punya tangan, nggak punya wajah? Ya, sementara ayatnya kan mereka tahu. Ya, mereka kan baca Al-Quran. Ma mana'aka antas judalima khalaqtu biyadai, mosok mereka nggak baca. Wa yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, pasti mereka tahu baca. Ya, tinggal menyesal yang luar biasa mereka. Ya. Beda dengan kita, seandainya Allah nggak punya tangan, nggak punya wajah, nggak bersemayam di ars, lalu kita ditanya, kenapa engkau mengatakan aku punya tangan dua, aku bersemayam di atas ars? Kira-kira kita bisa jawab nggak? Bisa, kan engkau sendiri ya Allah yang mengatakan. Kami hanya memahami apa yang engkau ucapkan. Seandainya engkau bermaksud lain, ya kami maafkan kami hanya tahu apa yang ada di tulisan itu, di Al-Quran itu. Mudah bisa jawab. Kalau mereka mau jawab apa, orang jelas ayatnya. Ya, insya Allah kita tidak ragu, karena memang Al-Quran gak mungkin salah, bahwa Allah betul-betul punya wajah, Allah betul-betul punya tangan dua dan seterusnya. Wala yumkinu ayya'tarihi khilafus sidqi. Tidak mungkin ucapan Allah itu tidak benar. Wala yumkinu ayyakuna kalaman ayyan ghaira fasih. Tidak mungkin ucapan Allah itu gagap, terbata-bata, tidak fasih, tidak mudah difahami, enggak mungkin. Ya, ucapan Allah pasti mudah difahami. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana